Apakah semacam cyber dari Tuchel, tiap nonton dia marah sambil makan coklat. Tuchel harus eksploitasi absennya Eder Militao, kalau bisa pertahankan trio Mount, Havertz, dan Werner. Iya, ketemu lagi sama gua BG masih di Studio Bola. Sebelum mulai, gue pengen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga amal ibadah puasa teman-teman semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, oke, setelah 2 pertandingan dengan hasil yang lumayan memalukan ya, kalah sama Brentford di kandang, kemudian kalah sama Real Madrid di perempat final Liga Champions. Akhirnya harapan kita semua terkabul. Chelsea berhasil bounce back dari kekalahan lawan Madrid, dan Brentford dibayar tunai dengan 6 gol ke gawang Foster di St. Mary Stadium, Southampton. Ya, sebelum laga ini berlangsung, memang kabarnya hari Kamis setelah partai lawan Madrid di Stamford Bridge, Tuchel mengumpulkan semua pemain. Di situ ada semacam, bukan diskusi ya, lebih tepatnya monolog, kayak diskusi satu arah di mana Tuchel itu marah-marah. Hair dryer, kalau mungkin di zaman Sir Alex Ferguson itu namanya hair dryer treatment. Gua ngerti seberapa marahnya Tuchel, seperti apa bentuknya. Cuman yang berhasil dikupas oleh media, Tuchel ngamuk di situ. Dia bilang bahwa permainan anak-anak Chelsea ketika lawan Brentford dan Real Madrid pasca jeda internasional itu cuma 80-90% dari kemampuan mereka. Dan terbukti ini ternyata efektif. Artinya ketika lawan Southampton 2 hari setelahnya di St. Mary Stadium, Chelsea berhasil menang 6-0. Walaupun menurut gue hasil 6-0 ini sedikit membesarkan Southampton. Mungkin seharusnya bukan 6-0. Timo Werner aja tuh bisa 7 gol sendiri, kalau nggak 3 kali kena tiang dan beberapa penyelamatan oleh Foster juga. Belum lagi pemain-pemain yang lain. Jadi 10-0 bisa harusnya mecahin rekor kemenangan Leicester sama Southampton di 2019. 9-0. Cuman saat itu Southampton main 10 orang, ada kartu merah. Tapi apapun itu, gue salut dengan respon para pemain. Dari menit-menit awal mereka udah langsung menggebrak pertahanan Southampton dan berhasil bikin Southampton tuh nggak bisa ngapa-ngapain sepanjang pertandingan. Ada beberapa poin yang menarik di sini. Yang pertama adalah Ruben Loftus-Cheek ditaruh di RWB, right wing back, back kanan, posisi yang biasanya diisi oleh Reece James. Reece James sendiri malah dicadangin dan ternyata bagus. Kelihatan sekali di situ Loftus-Cheek malah lebih lepas mainnya. Dia maju, dia naik susur pantai beberapa kali. Bola-bola dari Loftus-Cheek juga menjadi awal dari gol-golnya Chelsea, bahkan beberapa kali assist juga. Cuman sayangnya memang ya seperti umpannya ke Werner yang akhirnya kena tiang dan lain-lain. Ya, so far so good lah. Artinya dari pertandingan ini Chelsea punya alternatif buat seandainya Reece James suatu saat nanti injure atau tidak bisa bermain. Modal 6-0 ini apakah cukup buat ke Madrid? Tentunya enggak. Tapi paling tidak dengan kemenangan ini, secara moral, mental, secara percaya diri pemain mulai meningkat. Terus poin kedua yang pengen gue sorotin adalah trio Werner, Havertz, dan Mount. Jadi memang di Chelsea itu untuk posisi 3 penyerang depan ini sangat banyak probabilitanya ya. Jadi dari stok pemain yang ada seperti Pulisic, Ziyech, Odoi, Lukaku, ada kurang lebih ya sekitar 7 pemain yang bisa mengisi posisi 3 slot yang ada di depan ini. Mungkin secara permutasi gue nggak tahu berapa persen kemungkinan Havertz
Mount dan Werner ini bermain bersama. Tapi dari musim ini setelah gua catat dari pertandingan pertama Chelsea lawan Crystal Palace 3-0 di awal musim, Werner, Lukaku dan Mount ini baru starter sebanyak 3 kali. Mereka baru starter sebanyak 3 kali dan tiga-tiganya menang, yaitu lawan Leeds menang 3-2, lawan Norwich menang 3-1 dan lawan Southampton menang 6-0. Ya mudah-mudahan Tuchel notice dengan ini, artinya dia harus lebih banyak lagi memberi kesempatan untuk trio ini bermain bareng. Karena gua ngelihat di sini mereka bertiga tuh saling asih, saling punya chemistry. Werner juga bagus banget. Sayang aja memang secara hoki, secara nasib dia memang kurang beruntung. Harusnya setidaknya mungkin 5 gol atau 6 gol, kalau tidak 7 gol itu Werner sendiri kemarin. Ini respon positif juga dari Werner setelah banyak menerima kritikan. Ya, artinya nanti menghadapi partai perempat final dengan defisit 2 gol dari Real Madrid, Chelsea setidaknya bisa bangkit lah. Tuchel sendiri bilang ini memang non-existent ya, Chelsea itu udah nggak punya peluang untuk untuk menutup ketertinggalan agregat 2 gol dari Madrid. Gua nggak ngerti ini apakah semacam cywar dari Tuchel, namun secara matematis memang masih mungkin. Cuman memang kita bicara di Bernabeu yang dimana stadion dengan kapasitas hampir 100.000 orang, yang semuanya pendukung Madrid, ya tentunya berat untuk bisa unggul 2 gol di sana kalau bukan menampilkan sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Nah, terakhir kita tahu juga Barcelona menang 4-0 di sana, tapi ya dengan kondisi Benzema pemain terbaik Real Madrid saat ini tidak bermain. Ya ada satu hal lagi yang membuat gue sedikit menaruh harapan pada leg 2, yakni suspendednya Eder Militao. Eder Militao ini adalah salah satu center back terbaik di La Liga. Selain mungkin Jules Koundé, ada Pau Torres, atau mungkin Eric Garcia di Barca. Eder Militao ini adalah salah satu center back terbaik di La Liga saat ini. Dan dia tidak bermain saat Chelsea away nanti di Santiago Bernabeu. Gue rasa Tuchel harus memikirkan cara untuk eksploitasi ketidakhadiran dari Eder Militao. Penggantinya Nacho Fernandes. Ya kemungkinan Nacho Fernandes, cuman Nacho Fernandes dalam hal ini ya tidak sebaik Eder Militao tentunya. Real Madrid sendiri memang kemarin di weekend kemarin menang 2-0 lawan Getafe. Dia banyak mengistirahatkan pemain seperti Modric, Toni Kroos, Benzema dan Vinicius Junior juga nggak main sampai peluit akhir. Enaknya lagi di La Liga memang pergantian pemain bisa 5 orang, jadi beda dengan Liga Inggris yang masih 3 orang. Mungkin baru musim depan bisa 5 orang. Tapi ya saran gue, ya Tuchel harusnya lebih tahu ya. Jadi Chelsea ya harus main lepas. Buat para fans, kita nggak usah menaruh ekspektasi yang terlalu besar buat anak-anak ini. Bagi gue pribadi, menang aja entah 1-0, 2-1 itu udah bagus. Artinya pride-nya Chelsea tetap ada. Buat gue itu udah luar biasa. Ya gue nggak mau berharap banyak, cuman artinya peluang itu ada. Nah, yang menarik lagi dari partai ini adalah duel Mateo Kovacic dengan Luka Modric. 2 leg musim lalu di semifinal itu Mateo Kovacic nggak main. Pada leg pertama Chelsea kalah 3-1 di Stamford Bridge, itu Mateo Kovacic baru main di babak kedua. Di babak pertama Tuchel lebih percaya duet Jorginho sama Kante. Kenapa ini menarik? Mateo Kovacic dan Luka Modric ini hubungannya bukan lagi sebatas teman yang pernah dalam satu klub bareng. Berawal dari Mateo Kovacic yang jauh lebih muda, masih kecil saat itu, dia sudah mengidolakan Luka Modric. Berawal dari seorang fans, terus tumbuh, akhirnya dia main dan berkembang, main sama-sama di Real Madrid, jadi pemain dalam satu klub yang sama. Kemudian juga akhirnya jadi keluarga, anaknya Mateo Kovacic.
itu bapak baptisnya adalah Luka Modric. Ya, mereka sama-sama dari Kroasia tentunya ya. Artinya ya gue berharap mereka, terutama Kovacic, tetap bisa berlaku profesional. Apapun hubungan baiknya dengan Luka Modric, lupakan itu. Kemarin di Southampton, menurut gue man of the match versi gue adalah Mateo Kovacic. Berikan lagi permainan seperti itu saat nanti tandang di Bernabeu. Ya, mudah-mudahan Mateo Kovacic bisa memberikan yang terbaik. Entah siapapun duetnya, mungkin kemungkinan besar dengan Kante bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya, harapan memang bisa dibilang sangat kecil, tapi tetap ada, tetap optimis. Mudah-mudahan semua pemain nanti bisa main lepas tanpa beban, bisa ngasih gol cepat di Bernabeu nanti. Syukur-syukur bisa bikin Real Madrid panik dan kehilangan kepercayaan diri. Itu tadi yang menarik tentang Kovacic dan Modric. Ya, kita tunggu saja seperti apa nanti strategi Tuchel. Tuchel kabarnya juga nonton replay Chelsea lawan Madrid ini sampai berkali-kali. Setiap nonton dia marah sambil makan coklat. Entah coklat merek Superman, entah Toblerone, entah Silver Queen. Tapi ya untungnya kemarahannya disalurkan dengan makan coklat. Ya, mudah-mudahan dengan Tuchel menonton pertandingan ini berulang-ulang, dia menemukan cara jitu, strategi jitu, menekan Real Madrid di kandang sendiri pada esok malam, dini hari di Santiago Bernabeu. Mungkin itu aja ulasan dari gue tentang pertandingan Chelsea Madrid. Harapan pasti ada. Tuchel harus eksploitasi absennya Eder Militao, kemudian harus antisipasi Vinicius Junior setelah kemarin Christensen gagal. Terus yang ketiga adalah kalau bisa pertahankan trio Mount, Havertz dan Werner. Ya, itu harapan gua. Mudah-mudahan Tuchel dengar. Ya, kabarnya Lukaku nggak bisa berangkat karena cederanya ternyata masih panjang. Odoi juga sama. Jadi ya kemungkinan ya tinggal Ziyech dan Pulisic yang masih available tentunya untuk depan. Ya, mudah-mudahan Tuchel ketemu cara memberikan yang terbaik lah nanti teman-teman Chelsea semua di Santiago Bernabeu. Mungkin update berita terakhir tentang Chelsea, ada kabar baik terutama tentang tante cantik Marina Granovskaya. Dikabarkan keempat calon owner yang baru sangat-sangat ingin memperpanjang kontraknya Marina Granovskaya di Chelsea. Jadi ya mudah-mudahan siapapun nanti owner barunya, Tante Marina tetap di Chelsea untuk mengurusi urusan transfer pemain ya, negosiasi, yaitu emang ahlinya dia. Oke, sekian aja dari gua BG. Kita akan ketemu lagi di edisi selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support Studio Bola dengan like, komen, dan subscribe pastinya. Terima kasih banyak. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk update informasi aktual dan faktual bagi teman-teman semua. Gua BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.